Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Angin pesisir bertiup lembut ketika mobil minibus putih itu akhirnya melintasi jalanan sempit beraspal retak menuju pantai terpencil yang nyaris tidak terjamah wisatawan. Hanya debur ombak dan suara burung laut yang menyambut kedatangan mereka. Langit sore sudah mulai jingga, pertanda matahari perlahan menuju peraduan. Di dalam mobil, tawa dan canda bersahutan. Rian duduk di kursi sopir, menyetel lagu-lagu 2000-an yang membuat nostalgia menyeruak. Ia adalah pemuda berambut cepak dengan jiwa kepemimpinan yang cukup kental di antara teman-temannya. Di sebelahnya duduk Naya, perempuan pendiam tapi cerdas, mengenakan hoodie abu-abu dan headphone tergantung di lehernya. Di kursi tengah, Dimas dan Wulan sibuk mengabadikan perjalanan dengan kamera ponsel. Dimas, si humoris yang hobi iseng, sedangkan Wulan, cewek energik yang gak bisa diam, tampak semangat seperti anak kecil. Sementara di bangku paling belakang, Adi dan Fajar berdebat soal tempat makan terbaik di kota terakhir yang mereka lewati. Adi sedikit pendiam, berkacamata, dan selalu punya buku catatan kecil yang dibawanya. Fajar justru sebaliknya, kritis, sedikit sarkas, tapi punya rasa ingin tahu yang tinggi. "Bro, ini serius pantainya sepi banget?" tanya Fajar sambil menatap keluar jendela, melihat deretan pohon kelapa dan semak yang semakin lebat. "Iya," jawab Rian. "Tempat ini baru muncul di forum traveling underground. Nggak banyak yang tahu. Dan vilanya murah, bisa buat berenam. View langsung laut. Mewah murah, bro." "Kalau murah banget biasanya ada sesuatu," celetuk Adi sambil melirik peta digital di ponselnya yang sinyalnya mulai menghilang. "Nah, itu dia yang bikin seru," tambah Dimas sambil tertawa. "Kita kan bukan penakut." Ketika mobil akhirnya berhenti, yang tersaji di hadapan mereka adalah sebuah villa tua bercat putih pudar, berdiri sendirian di ujung tebing pendek yang menghadap langsung ke laut selatan. Dari teras belakangnya, hanya beberapa langkah ke pasir pantai, dan dari jauh, garis laut tampak tenang, membentang tanpa batas. Villa itu 2 lantai, dengan halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Pagar kayunya sudah lapuk, dan kaca jendelanya buram seakan tak pernah dibersihkan. Jangan-jangan ini villa berhantu," ujar Wulan setengah bercanda sambil membawa tas ranselnya. "Sempurna buat konten horor," timpal Dimas dengan ekspresi dramatis. "Udah, jangan mulai," sahut Naya cepat. "Bikin suasana malah serem beneran nanti." Rian mengambil kunci dari bawah pot di samping pintu, seperti yang diinfokan pemiliknya via pesan singkat. "Masuk aja, nanti ada penjaga yang datang ngantar makanan malam. Dia warga sekitar." Begitu pintu terbuka, aroma lembab menyambut mereka. Aroma rumah tua yang lama tak dihuni. Interiornya gelap, dengan furnitur antik yang berdebu. Tapi ruangan-ruangannya luas, dan balkon belakangnya memang luar biasa. Langsung menghadap laut, dengan suara ombak menghantam batu karang yang menenangkan. "Aku udah jatuh cinta," kata Wulan sambil membuka lengan ke arah laut. "Tempat ini luar biasa." Sore itu, saat mereka beres-beres dan sempat ke warung kecil di desa terdekat untuk beli camilan dan air mineral, mereka bertemu seorang lelaki tua, Pak Men, pemilik warung. Wajahnya keriput, matanya tajam, tapi ramah. "Kalian nginep di villa pinggir pantai itu?" tanyanya sambil memasukkan barang ke kantong plastik. "Iya, Pak." "Kok, kenapa?" tanya Adi penasaran. Pak Men menghela napas panjang. Ia menatap ke arah laut. "Jangan ke pantai setelah matahari tenggelam," katanya pelan. "Lautnya punya kisah. Dulu, sebelum ada villa, banyak yang hilang. Nelayan, bocah desa, orang kota. Kadang balik, kadang enggak." Teman-teman yang lain terdiam. "Katanya lautnya tenang," ujar Rian mencoba bercanda. "Beda dari laut selatan yang biasanya galak." Pak Men menatap Rian dalam-dalam. "Yang tenang bukan berarti nggak berbahaya. Kadang, yang paling tenang justru paling mematikan." Hening sejenak, Pak Men melanjutkan. "Bukan lautnya yang marah, tapi
Yang ada di bawah sana. Jangan panggil-panggil. Jeng ganggu. Malam pun datang. Mereka duduk di ruang tengah villa sambil makan mie instan dan cemilan, menyalakan musik, dan menonton film horor dari laptop yang dihubungkan ke speaker kecil. "Pak Men tadi serem ya?" ujar Wulan sambil tertawa. "Kita liburan malah dikasih naskah film horor live. Emang cocok jadi NPC game angker," timpal Dimas. "Sudah, jangan dihina," sahut Adi. "Kadang mereka tahu hal-hal yang gak kita tahu." Naya hanya diam sambil memainkan jarinya. Matanya beberapa kali melirik ke arah jendela. Di luar, ombak terdengar lebih keras dari biasanya. "Mataharinya udah tenggelam ya?" gumamnya. "Iya, kenapa?" tanya Fajar. Naya hanya menggeleng. Dari lantai atas, terdengar suara krek, seperti lantai kayu diinjak seseorang. "Siapa di atas?" tanya Rian sambil berdiri. "Bukannya tadi semuanya di sini?" ujar Dimas pelan. "Paling angin," kata Fajar. Tapi matanya tidak meyakinkan. Beberapa dari mereka tertawa, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Tapi satu hal yang pasti, villa itu baru saja menyambut mereka. Dan mungkin, bukan cuma mereka yang tinggal di dalamnya malam itu. Langit malam di atas villa berubah mendung, tanpa bintang dan tanpa bulan. Debur ombak kini terdengar lebih berat, seperti desahan marah yang naik dari dasar laut. Angin mulai berembus dari jendela belakang yang retak, mengibaskan tirai kusam di ruang tengah. Rian dan kawan-kawan masih terjaga. Mereka duduk di sofa usang yang empuknya sudah nyaris tak terasa, menonton film horor Korea dari laptop yang disambungkan ke speaker. Mereka tertawa, sebagian karena takut, sebagian karena pura-pura tidak takut. Tapi sesuatu di dalam villa itu diam-diam bangkit bersama datangnya malam. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka memutuskan untuk beristirahat. Rian, Adi, dan Dimas tidur di kamar bawah, sementara Fajar, Naya, dan Wulan naik ke kamar atas yang lebih besar dan menghadap langsung ke laut. Namun ketika Naya hendak memejamkan mata, ia mendengar sesuatu. Suara tangisan, pelan, seperti seseorang sedang menangis tertahan di ruangan sebelah. Ia membuka mata, menajamkan pendengaran. Wulan tampak sudah tidur, dan Fajar sibuk scroll ponsel sambil mendengarkan musik lewat earphone. Tangisan itu makin jelas, bukan dari atas, tapi dari arah dapur di lantai bawah. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai. Dapur terlihat samar, remang oleh cahaya bulan yang tersembunyi di balik awan. Tangisan itu berhenti seketika. Naya menutup tirai dengan cepat dan memeluk tubuhnya sendiri. Sementara itu, di lantai bawah, Adi terbangun karena ingin ke kamar mandi. Ia mengambil senter dari meja kecil dan berjalan pelan ke lorong. Namun saat melangkah ke arah kamar mandi, pintunya terbuka sendiri. Cekrek. Adi berhenti. Tidak ada angin. Semua jendela tertutup. Tapi pintu itu bergoyang perlahan, seperti mengundangnya masuk. "Halo?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia nyalakan lampu kamar mandi. Kosong. Tapi cermin di dalam tampak berkabut, seperti habis digunakan seseorang yang mandi air hangat. Padahal, tidak ada yang mandi malam itu. Adi buru-buru masuk dan menyalakan keran, mencoba berpikir positif. Tapi dari pojok matanya, ia seperti melihat bayangan rambut panjang tergantung di plafon. Ia tidak berani menoleh. Ia cuci muka, mematikan air, dan segera keluar. Saat menutup pintu, ia dengar bisikan. "Tinggal di sini. Lama." Naya akhirnya tertidur, tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di tepi pantai, dengan villa yang tampak jauh dan kecil di belakangnya. Langit di dalam mimpi itu merah darah. Ombak naik setinggi dada. Dan dari dalam laut, muncul tangan-tangan pucat yang meraih kakinya. Ia berteriak, berusaha mundur. Tapi pasir di bawahnya berubah menjadi lumpur hitam. Semakin ia melawan, semakin banyak tangan muncul, menarik tubuhnya masuk ke dalam ombak. Lalu sosok wanita muncul dari laut. Matanya bolong, mukanya rata, bibirnya menjuntai.
Rambutnya menjuntai panjang menutupi dada. "Tinggal bersamaku," bisiknya. Tangan wanita itu menyentuh wajah Naya, dan semuanya menjadi gelap. Naya terbangun sambil berteriak. Wulan panik dan membangunkannya. Fajar segera menyalakan lampu. "Gue mimpi, diseret ke laut," ucap Naya dengan napas tersengal. Wulan memeluknya. Tapi Fajar memperhatikan lantai dekat kasur mereka basah, seperti bekas kaki yang meneteskan air laut. Pagi harinya, Dimas, yang punya kebiasaan memotret interior tempat-tempat angker untuk konten iseng, berkeliling di dalam villa. Saat di lorong menuju tangga belakang, ia menemukan lukisan tua tergantung miring di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita tua dengan pakaian tradisional, tapi yang membuatnya ganjil adalah mata lukisan itu seperti tergores dengan sengaja. Dimas memotret lukisan itu dari dua sudut. Ketika ia membuka galeri foto di ponselnya, ia tertegun. Dalam salah satu foto, ada sosok samar berdiri di ujung lorong. Sosok wanita, pucat, berdiri menghadap kamera, dengan wajah yang buram. Ini bukan kalian, kan?" Dimas menunjukkan pada Rian. "Lo foto jam berapa?" tanya Rian curiga. "Sekitar jam 7 tadi. Gue sendiri." Rian menatap foto itu lama. "Itu bukan siapa-siapa dari kita." Mereka saling berpandangan. Suasana mulai tidak main-main. Malam keduanya, mereka memutuskan menonton film horor ringan di ruang tengah sambil menyalakan lilin karena lampu sempat padam sebentar. Semua terasa cukup normal, sampai film selesai, dan mereka semua tertawa kecil membicarakan adegannya. Tiba-tiba, TV tua yang tidak mereka gunakan, menyala sendiri. Padahal tidak tersambung ke listrik atau remote. Layar TV hanya menampilkan laut gelap. Tidak ada suara, hanya gambar ombak malam, hitam dan tak bergerak. Mereka semua membeku. Lalu, dari speaker TV terdengar tawa pelan. Bukan tawa manusia biasa, tapi seperti tawa perempuan tua dengan suara serak dan rusak. "Hihi, hehe, kalian datang juga." Suara itu bergema. Lalu TV padam sendiri. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Dan malam itu, tak ada yang benar-benar tidur. Jam menunjukkan pukul 00.36 dini hari. Villa sudah senyap. Hanya suara kipas angin tua dan deburan ombak yang terdengar dari kejauhan, memecah keheningan malam yang mulai terasa berat dan dingin. Namun tidak untuk Fajar dan Adi. Keduanya malah baru saja menyelinap keluar, membawa senter, tripod kecil, dan kamera ponsel. Tujuan mereka sederhana, konten horor dadakan. Sejak villa menunjukkan keanehan-keanehan semalam, keduanya sepakat untuk memanfaatkannya demi konten YouTube mereka yang bertema horor malam minggu. Mereka yakin, pantai yang sepi dan gelap bisa memberi footage yang bagus. Yang tidak mereka tahu, malam itu, pantai sedang menunggu. Angin laut malam menusuk tulang. Pasir pantai dingin dan basah, membuat sepatu mereka tenggelam sedikit setiap kali melangkah. Langit di atas seperti kain hitam pekat, tanpa bintang sedikit pun. "Lo yakin ini aman, Jar?" bisik Adi sambil menyorot ke arah laut yang tak menampakkan batasnya. "Justru karena nggak aman, bakal keren buat konten," jawab Fajar santai, meski sorot matanya sedikit gelisah. Mereka menelusuri bibir pantai selama hampir 10 menit, hingga Fajar menghentikan langkahnya dan mengarahkan senter ke bawah. "Lihat ini." Adi menunduk. Jejak kaki. Banyak. Seperti jejak anak-anak dan orang dewasa. Tapi semuanya mengarah ke laut. Tidak ada jejak kembali ke daratan. "Ini, lo lihat sendiri, kan?" Adi menelan ludah. "Apa ini jejak lama?" "Pasirnya masih basah." "Nggak mungkin lama," jawab Fajar pelan. Mereka saling berpandangan. Suasana mendadak jadi aneh. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Pelan. Seperti suara dari upacara atau pertunjukan wayang. Lamat-lamat diiringi suara gong dan sinden. Adi dan Fajar mendongak bersamaan. "Gamelan." Fajar bergumam. "Dari mana?" "Pantai gelap. Sepi.
Tak ada tanda kehidupan. Tapi suara itu makin jelas. Suara gamelan, suara sinden. Lalu, dari kejauhan, di permukaan laut yang hitam, muncul sosok. Sosok itu berjalan di atas air. Bajunya putih panjang. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Gerakannya lambat, seolah melayang di atas ombak. Mereka tidak bisa melihat wajahnya. Tapi tubuhnya tampak mengambang, tidak menyentuh air. Dan semakin mendekat, gamelan semakin nyaring. "Bro, kita balik sekarang," bisik Adi. Namun Fajar mematung. Kamera di tangannya terjatuh. Sosok itu berhenti di tengah laut, lalu menoleh ke arah mereka. Wajahnya tetap tak terlihat jelas. Tapi dari tubuhnya mulai keluar asap tipis berwarna gelap, menjalar di permukaan laut menuju pantai, menuju mereka. "Fajar!" Adi menarik tangan sahabatnya. Mereka mundur. Tapi saat melangkah, Adi tiba-tiba berteriak. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar. Mulutnya bergetar seperti ingin bicara. Tapi tidak ada suara. "Adi!" Fajar panik dan menangkap tubuhnya yang mulai kejang. Adi jatuh ke pasir. Matanya terbalik. Badannya menggigil. Air liur berbuih dari sudut bibir. Fajar segera mengangkatnya. Ia menoleh ke laut. Sosok wanita itu sudah menghilang. Suara gamelan berhenti. Hanya suara ombak yang kembali bergema. Fajar bersusah payah membawa Adi kembali ke villa. Pintu depan diketuk keras. Rian dan Dimas membukakan. Begitu melihat kondisi Adi, mereka langsung panik. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Rian, membantu memapah Adi ke dalam. "Dia pingsan di pantai. Ada sesuatu, ada perempuan," ujar Fajar, terengah-engah. Mereka membaringkan Adi di sofa. Naya dan Wulan yang baru turun dari atas langsung ikut membantu. Wulan menyeka keringat Adi dengan handuk, sementara Naya menggenggam tangannya. Tapi tiba-tiba, Adi membuka mata. Mata itu tak lagi sama. Putih semua. Tak ada iris. Mulutnya terbuka perlahan, dan dari sana keluar suara. Bukan suara Adi. Suara itu berat. "Tua, serak. Sudah terlalu lama kalian datang. Sudah saatnya kami kembali dilihat." Dimas mundur dengan wajah pucat. "Apa-apaan ini?" Rian berusaha menyentuh Adi, tapi tubuhnya panas seperti bara. "Satu sudah kulihat. Satu akan kuambil. Laut tidak lupa. Laut tidak tidur." Adi tertawa. Tawa perempuan. Tawa panjang, penuh luka. Naya menjerit. Fajar memegangi kepalanya sendiri. Syok. Beberapa detik kemudian, Adi kembali pingsan. Tubuhnya lemas. Napasnya berat. Hening. Hanya satu suara yang masih terdengar. Laut tidak tidur. Pagi harinya, Adi tidak mengingat apapun. Ia hanya merasa kepalanya sakit dan tubuhnya pegal. Tapi ia sempat bertanya. "Semalam, aku mimpi ketemu wanita di laut. Mukanya bolong." Semua hanya saling pandang, tak berani menjelaskan. Sementara itu, Fajar kembali ke pantai untuk mengambil kameranya yang terjatuh semalam. Ia menemukannya tertimbun sedikit pasir. Masih menyala. Ia buka galeri video terakhir. Dan di sana terekam siluet perempuan berdiri di atas laut, melambai pelan ke arah kamera. Namun yang paling menyeramkan adalah, ada 6 bayangan lain di belakangnya. Pagi di villa itu tidak membawa ketenangan. Mentari memang terbit, tapi cahaya yang masuk melalui jendela kusam terasa dingin, bukan hangat. Udara di dalam rumah lembab dan penuh tekanan yang tidak kasat mata. Tidak ada yang benar-benar tidur semalam, dan suasana pagi terasa seperti bayangan dari malam yang tidak berakhir. Rian, yang sejak awal mencoba berpikir rasional, memutuskan mencari-cari informasi lebih banyak tentang tempat ini. Ia merasa semua kejadian aneh ini pasti ada hubungannya dengan sejarah villa itu sendiri. Dan ia tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Di ruang bawah tangga, Rian menemukan sebuah lemari kayu kecil, berdebu dan terkunci. Ia mencongkelnya dengan pisau kecil yang ada di dapur.
Di dalamnya, tertata rapi, beberapa map tua, lembaran catatan, dan di antara semuanya, sebuah buku besar bersampul coklat kulit, penuh jamur dan bercak air laut. Itu adalah buku tamu villa. Rian membuka lembar demi lembar. Nama-nama, tanggal check-in, dan jumlah tamu tertulis dengan pulpen atau pensil. Namun yang membuat darahnya perlahan dingin adalah catatan berhenti di tahun 2012. Padahal di situs sewa tempat ini, disebutkan villa masih aktif. Ia memperhatikan kolom komentar tamu. Malam pertama mendengar suara perempuan menangis. Salah satu teman saya menghilang pagi-pagi. Kami tidak bisa keluar. Jalannya kembali lagi ke sini. Kami melihat anak kecil berdiri di balkon lantai 2. Kami tidak akan pernah kembali. Rian menutup buku itu pelan. Semua tamu sebelumnya, entah menghilang, tewas, atau tidak pernah meninggalkan ulasan lagi. Dan mereka sekarang adalah penghuni berikutnya. Siang menjelang. Wulan, yang biasanya ceria dan cerewet, pagi ini hanya duduk diam di kursi dekat jendela. Pandangannya kosong, bibirnya bergerak-gerak, seperti berbicara sendiri. Awalnya dikira kelelahan atau stres, sampai ia mengambil spidol dan mulai mencoret dinding ruang tamu. "Wulan, ngapain kamu?" tanya Dimas. Namun Wulan tidak menjawab. Ia terus menggambar. Gerakannya cepat, kasar, dan seperti otomatis. Gambarnya adalah simbol-simbol aneh. Lingkaran berulang, mata dengan lidah menjulur, dan bentuk seperti gelombang yang melingkar ke bawah. "Wulan, hentikan!" teriak Naya, mencoba menariknya. Tapi Wulan menoleh. Matanya hitam seluruhnya. Dan dari mulutnya keluar suara berat, seperti perempuan tua. "Jangan ganggu. Ini adalah penanda. Mereka harus tahu." Seketika tubuh Wulan kaku dan jatuh ke lantai. Spidolnya terlepas. Rian dan Fajar memeriksa nadinya. Ia masih bernapas, tapi lemas. Wulan menangis pelan, sambil bergumam, Jangan biarkan aku kembali ke tempat itu." Setelah kejadian itu, mereka sepakat untuk kabur. Tak peduli soal biaya, barang, atau apapun. Hidup mereka jauh lebih berharga. Rian dan Dimas mengemas barang-barang penting, sementara Fajar membawa kunci mobil dan menghidupkan mesin. Namun mobil mereka tidak mau menyala. Baterainya normal, bensin penuh. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi begitu dinyalakan, hanya bunyi CKK 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 yang terdengar. Setelah hampir 1 jam mencoba, mesin akhirnya menyala. Mereka langsung tancap gas, menyusuri jalan satu-satunya keluar dari villa menuju desa. Namun setelah hampir 10 menit berkendara, Fajar mengerem mendadak. "Jangan bercanda, bro," gumam Dimas. Di depan mereka, terdiri villa yang sama. Mereka kembali ke tempat semula. Jalan itu berputar, seperti ular yang menggigit ekornya sendiri. Naya mulai menangis. "Kita nggak bisa keluar." Rian menatap villa itu dengan wajah tegang. Ini bukan sekadar rumah angker. Tempat ini menjebak kita. Menjelang sore, hujan gerimis turun. Langit murung. Angin dari laut membawa hawa asin yang menyusup ke sela-sela kayu tua villa. Semuanya terlihat lebih suram, lebih mati. Naya, yang masih syok, berjalan pelan ke belakang villa. Di sana ada halaman kecil yang dipenuhi rerumputan liar dan satu sumur batu yang sudah lama tak digunakan. Ia menatap sumur itu, seolah tertarik secara aneh. Di dalamnya gelap, dalam, sunyi. Namun ketika ia mencondongkan tubuh, ia melihat sesuatu. Bukan bayangannya, tapi wajah lain. Wajah seorang anak kecil. Bibirnya biru, matanya menatap ke atas, langsung ke arah Naya. Lalu, mulut wajah itu bergerak, tapi tidak ada suara. Naya terjatuh ke belakang dan menjerit. Rian, Dimas, dan Fajar langsung berlari ke arah suara. Ada wajah di sumur, isaknya. "Dia lihat aku." Fajar memberanikan diri menyorot ke dalam sumur dengan senter. Kosong.
Hanya batu basah dan akar lumut. Tidak ada siapa-siapa. Tapi mereka semua sepakat satu hal. Tempat ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang bisa mereka bayangkan. Dan mereka sudah menjadi bagian dari ceritanya. Hujan turun deras malam itu. Villa diselimuti kabut tipis yang membuat pandangan keluar jendela seperti menatap dunia yang bukan lagi milik manusia. Angin laut mengirim aroma amis yang menusuk, seperti darah lama yang meresap ke tanah. Semua orang berada dalam tekanan. Tak ada yang berani tidur. Dan Adi, yang sejak kerasukan malam sebelumnya, tampak semakin tak terkendali. Dia ngomong sendiri terus. Ujar Wulan pelan sambil memandangi Adi yang duduk di pojok ruang tamu. Kadang pakai bahasa yang bukan Indonesia. Adi menggoyangkan tubuhnya pelan. Matanya menatap kosong keluar jendela. Sesekali ia bergumam. Airnya tenang, airnya menunggu. Dia belum kenyang, dia masih haus. Rian mencoba bicara dengannya. Adi, lo kenapa? Mau tidur? Mau gue temenin? Adi hanya menoleh perlahan, tersenyum samar, senyuman yang bukan miliknya. Lalu ia berbisik, aku udah dengar panggilannya. Pergi ke pantai. Malam hari, pukul 2:10. Hujan makin deras. Suara petir menggelegar dari kejauhan. Semuanya tengah terlelap, atau setidaknya mencoba tidur di tengah ketegangan yang mencekam. Namun Adi diam-diam membuka pintu depan villa, berjalan menembus hujan, tanpa jas hujan, tanpa alas kaki. Tubuhnya bergoyang pelan seperti dituntun sesuatu. Dia menuju pantai. Sendirian. Dalam tidurnya, Naya bermimpi melihat Adi berjalan ke laut, disambut oleh bayangan wanita berpakaian putih, yang tangannya panjang menjuntai ke pasir. Dia terbangun sambil menjerit. Adi gak ada, teriaknya. Semua langsung bangun. Rian paling dulu keluar, menyalakan senter, dan menyusuri arah pantai sambil berteriak. Adi, woi, lo di mana? Begitu mencapai bibir pantai, hujan mulai mereda. Ombak masih tinggi, bergulung keras. Rian menyinari sekitar dengan senter, lalu menemukan jejak kaki, bukan dua, tapi hanya satu arah, menuju laut. Namun jejak itu bercampur dengan darah. Bercak merah yang samar, terbawa air hujan, tapi tetap terlihat. Makin mendekat ke ombak, jejaknya hilang. Tidak ada jejak kembali. Rian berdiri di sana, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang mulai berubah jadi kenyataan. Mayat yang kembali. Pagi datang dengan langit kelabu. Ombak perlahan tenang. Burung camar pun tidak terdengar. Fajar, Dimas, dan Naya menyisir pantai dengan harapan yang makin menipis. Rian duduk diam di tangga villa, matanya kosong. Lalu dari kejauhan, mereka melihat sesuatu tergeletak di atas batu karang, terbawa arus ke tepi. Itu, teriak Wulan, menunjuk. Mereka mendekat dan apa yang mereka lihat membuat Wulan muntah di tempat. Adi, terbaring. Kulitnya membiru, tubuhnya seperti baru diangkat dari air yang sangat dalam dan sangat dingin. Tapi yang paling mengerikan adalah, wajahnya hilang. Bukan dimakan ikan, tapi seperti dikuliti, dikikis bersih. Hanya daging merah, tak ada mata, tak ada bibir, tak ada hidung. Tubuhnya kaku seperti batu. Tangan-tangan mereka gemetar ketika mencoba menyentuhnya. Mereka membawa mayat Adi ke desa terdekat. Warga yang tadinya ramah kini hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Pak Men, si penjaga warung yang mereka temui di awal, hanya menggeleng perlahan. Kami tidak bisa bantu. Apa maksudnya? Teman kami mati. Kami butuh polisi, ambulans, apa saja. Fajar nyaris emosi. Pak Men menatap mereka dalam-dalam. Kalian sudah masuk ke wilayahnya. Wilayah siapa? Tanya Dimas frustasi. Pak Men menunduk. Laut ini sudah lama menunggu. Ia selalu lapar. Villa itu dibangun di atas tanah persembahan. Dulu tiap tahun harus ada satu yang diberikan. Setelah villa berdiri, tak ada lagi yang dikorbankan. Tapi laut tidak lupa.
Ia menghela napas panjang. Kalian tamu, tapi juga tumbal. Mereka membawa kembali jenazah Adi ke villa, membungkus tubuhnya seadanya. Polisi yang mereka hubungi via sinyal lemah belum datang juga. Atau mungkin, tidak akan pernah datang. Rian terduduk di depan kamar, memegangi kepala. Dimas marah-marah, Fajar mencoba menghubungi siapapun, dan Wulan mulai bicara sendiri. Naya, yang duduk di pojok ruang tamu, hanya memeluk lututnya. Ia berbisik pelan, berulang kali. Satu diambil siapa berikutnya. Satu diambil siapa berikutnya. Malam menjelang, dan mereka tahu, ini belum selesai. Ini baru awal. Villa itu kini bukan lagi tempat berteduh. Ia telah berubah menjadi sarang makhluk yang tidak pernah ingin dilihat mata manusia. Udara di dalam rumah seperti menekan dada. Langit-langit tampak lebih rendah, dan setiap sudut ruangan terasa seperti mengintai. Setelah kematian Adi, rasa takut tumbuh menjadi teror. Namun malam ini, ketakutan bukan lagi soal suara tangisan atau bayangan samar. Malam ini, villa menunjukkan wajah aslinya. Tengah malam, hujan turun tanpa suara. Rian berjalan menuju dapur hendak mengambil air. Namun saat ia membuka pintu, yang terlihat bukan dapur, melainkan kamar tidur. Ia mematung. Ia mundur, menoleh ke lorong, mencoba kembali ke ruang tengah. Tapi saat ia membuka pintu yang harusnya menuju ruang tamu, ia melihat tangga menuju bawah tanah, padahal villa tidak memiliki ruang bawah tanah. Panik, Rian berbalik. Tapi lorong tempat ia berdiri, bukan lagi lorong yang sama. Villa telah berubah. Ruangan-ruangan saling berganti tempat. Jendela terbuka menghadap hutan, padahal villa berada di tepi pantai. Di lantai 2, Fajar mencoba membuka pintu kamar mandi, tapi malah menemukan dirinya di kamar yang berbeda. Kamar yang tidak ada sebelumnya. Penuh boneka-boneka rusak dan lukisan wajah tanpa mata. Wulan terbangun dan melihat dirinya di cermin. Tapi pantulan dirinya tersenyum, padahal ia sedang menangis. Villa ini bukan hanya rumah, ia adalah makhluk hidup. Dan sekarang, ia sedang bermain. Sekitar pukul 2 dini hari, Dimas menghilang. Ia sempat bicara pada Rian, mengatakan ingin buang air ke kamar belakang. Tapi setelah 15 menit, ia tak kembali. Fajar dan Rian mencarinya. Semua kamar dicek, tak ada jejak. Tapi villa semakin berubah. Setiap pintu membuka ke ruangan berbeda dari sebelumnya. Lalu mereka mendengar suara seretan, seperti sesuatu diseret ke langit-langit. Fajar mendongak. Ada tetesan darah jatuh dari celah kayu plafon. Mereka membuka penutup plafon, dan isi perut Fajar hampir keluar saat melihatnya. Tubuh Dimas terbelah 2. Separuh bagian tersangkut di rangka plafon, kepalanya hilang, tangan-tangannya membeku seperti mencakar dinding. Darah menetes pelan ke lantai. Bau besi dan amis menyengat. Sementara bagian tubuh lainnya tidak ditemukan. Wulan menjerit histeris. Naya jatuh terduduk, membeku. Rian hanya bisa berdiri, menatap langit-langit yang kini penuh luka. Tepat pukul 3, suara itu datang. Tawa. Tawa anak kecil. Pelan, riang, tapi tidak berasal dari manusia. Tawa itu terdengar dari dalam dinding, dari balik lemari, dari kolong kasur. Hei, main yuk, ayo main. Naya menutup telinganya, menggoyang tubuh sendiri. Tapi suara itu tetap masuk, seperti bisikan di dalam kepala. Ia melihat ke cermin di dinding kamar. Wajahnya sendiri, tapi ada yang aneh. Cermin itu tidak meniru gerakannya. Wajah Naya dalam cermin tersenyum lebar. Darah mengalir dari matanya. Wajah itu mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan dari balik kaca. Naya menjerit dan melempar vas ke cermin. Kaca pecah, tapi pantulan itu masih ada. Terpecah jadi serpihan kecil. Semua masih tersenyum. Malam itu, mereka semua terpisah. Setiap orang merasa berada di tempat berbeda, di dimensi berbeda. Dinding bergerak, lorong memanjang sendiri. Suara-suara menggema tanpa arah. Wulan terus menyebut nama ibunya,
berjalan mengikuti suara yang hanya ia dengar. Fajar terkunci di kamar mandi yang berubah menjadi ruangan batu berlumut dengan air sampai lutut dan suara anak kecil bernyanyi. Rian mencoba membuka pintu depan, namun yang ada hanya kegelapan total, seperti mulut gua. Dan Naya bersembunyi di bawah meja ruang makan, mendekap lutut, ketika ia melihat lantai mulai meneteskan air laut. Dari retakan ubin, air mengalir naik, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan manusia. Wajah-wajah tenggelam, mata kosong, mulut menganga. Arwah-arwah korban laut, korban dari villa, korban dari ritual yang tidak selesai. Mereka semua muncul, melayang, mengelilingi villa, mengisi dinding, menatap semua yang masih hidup. Villa itu bukan rumah. Ia adalah penjara arwah, tempat jiwa-jiwa yang dikorbankan tinggal, tempat laut menyimpan dendamnya. Pukul 5 pagi. Hujan berhenti. Langit mulai biru keunguan. Tapi villa tidak kembali seperti semula. Masih gelap, masih berbisik, masih bernafas. Fajar dan Rian akhirnya bertemu lagi. Wulan tergeletak di kamar, tak sadarkan diri. Naya duduk di bawah tangga, tubuhnya penuh goresan. "Dimas, sudah diambil," bisik Naya lirih. "Tinggal kita berapa?" Rian menatap lantai. Ada darah yang belum mengering. Ada suara tawa kecil, jauh, samar, seperti sedang menyelinap kembali ke balik dinding. Dan di bawah bisikan angin laut, villa itu berbisik, "Masih ada yang belum pergi." Langit pagi tampak pucat saat embusan angin laut membawa bau amis yang lebih pekat dari biasanya. Villa itu berdiri seperti bangkai raksasa yang hidup, diam, lembab, dan penuh luka di setiap sudutnya. Di dalamnya, sisa-sisa nyali mulai menipis, hanya menyisakan ketakutan dan bisikan pertanyaan. "Kenapa kami?" Rian dan Fajar, kelelahan dan setengah trauma, akhirnya memutuskan kembali ke desa. Bukan untuk kabur, karena jalan keluar tetap membawa mereka kembali ke villa, melainkan untuk mencari jawaban yang belum terucap. Kali ini mereka tak menuju warung, tapi langsung ke gubuk di tepi pantai, tempat tinggal Pak Likmargo, pria tua yang dulu hanya mengamati mereka diam-diam saat pertama datang. Ia dikenal sebagai penjaga pantai sejak muda, dan orang-orang bilang, ia satu-satunya yang masih ingat perjanjian lama. Saat melihat mereka datang, wajah Pak Likmargo langsung berubah pucat. "Kalian masih hidup?" gumamnya lirih. "Cukup, Pak," kata Rian dengan suara gemetar. "Kita mau tahu semuanya. Sekarang juga." Pak Lik memandang mereka lekat-lekat, lalu menghela napas berat. Suaranya lirih, tapi tajam menusuk. "Villa itu," katanya sambil menunjuk ke kejauhan, "dulu bukan rumah. Itu tanah larangan. Tanah milik laut. Zaman dulu, desa kami pernah hampir tenggelam. Ombak naik tiap malam. Banyak orang hanyut tanpa jasad. Seorang dukun tua datang dari gunung dan bilang, tanah itu adalah titik terlemah, penghalang laut. Satu-satunya cara menenangkannya." Ia menatap mereka dalam. "Adalah memberi satu nyawa tiap tahun." Ritual itu berjalan bertahun-tahun. Anak kecil, orang gila, bahkan pendatang, dikorbankan diam-diam, dilempar ke laut pada malam bulan mati. Lalu orang kota datang, lanjut Pak Lik. Mereka beli tanah itu, bangun villa untuk wisata. Ritual dihentikan, tapi laut tidak pernah lupa. Fajar menahan napas. "Dan sekarang, tumbal itu harus dibayar lagi." Pak Lik mengangguk. "Dan kalian, mungkin pilihan yang dipanggil oleh laut itu sendiri." Malamnya, angin berubah. Suara ombak terdengar lebih dekat dari biasanya. Padahal laut masih jauh. Udara menghangat, lalu mendadak mendingin seperti kabin lemari es. Sekitar pukul 1, Wulan yang masih setengah sadar bangkit dari tempat tidur, menangis sambil memegangi telinga. Ada suara di bawah lantai. Dia minta dibebaskan, dia lapar. Fajar mencoba menenangkannya, tapi kemudian terdengar suara krak dari lantai ruang tengah. Rian mendekat. Lantai kayu retak,
Dan dari sela-selanya, keluar air laut. Bukan bocor, bukan rembesan, tapi muncul, mengalir naik dari bawah. Suara ombak makin keras. Udara mulai basah. Aroma garam dan amis merayap ke seluruh villa. Mereka mundur. Lantai demi lantai mulai basah. Dinding mengembun. Lalu, dari bawah villa, terdengar jeritan panjang. Suara perempuan. Lalu disusul banyak suara. Tangisan, teriakan, tawa cekikikan anak kecil. Serahkan, serahkan dia Aa. Air terus naik. Meja-meja mulai bergoyang. Lemari tumbang. Cermin pecah. Lantai bergetar seperti ada napas besar yang sedang menghembus dari dasar rumah. Dalam kepanikan, Rian dan Fajar teringat simbol yang digambar Wulan saat kerasukan. Mereka menyusuri dinding belakang villa, dan akhirnya menemukan panel kayu yang tersembunyi di balik lukisan usang. Mereka dobrak. Di baliknya, ada tangga tua turun ke bawah tanah. Turunlah mereka. Bersama Naya dan Wulan yang gemetar, mereka menyusuri tangga sempit dan lembab, menuju ruang ritual lama yang terlupakan. Di sana, tembok batu penuh ukiran gelombang dan wajah-wajah tanpa mata. Di tengah ruangan, ada altar kayu busuk, dan di atasnya, tali tambang kuno berlumur garam dan darah kering. Ini tempatnya, bisik Rian. Tempat mereka dikorbankan. Fajar menunduk. Ada benda kecil yang familiar. Medali perak milik Adi, kini tergeletak di altar, basah oleh air laut. Saat mereka berdiri di tengah ruang itu, terdengar langkah dari atas. Tapi bukan kaki manusia. Suara basah, berat, seperti daging yang diseret. Wulan menjerit. Naya memeluk tubuhnya sendiri. Langit-langit ruangan mulai meneteskan air asin. Rian dan Fajar sadar, mereka tidak bisa kabur. Tapi mereka bisa mengakhiri. Kalau laut ingin dikembalikan sesuatu, kita harus mengembalikannya. Tapi bukan nyawa, bukan darah. Ingatan. Rian berdiri di altar dan mulai membaca doa yang pernah diajarkan ayahnya. Doa pembebasan. Fajar mengukir simbol pelindung di lantai dengan batu. Air makin naik. Mereka semua hampir tenggelam. Dan dari air muncul sosok perempuan. Matanya kosong, rambut menjuntai, kulitnya membusuk. Tapi dia tidak menyerang. Ia hanya menatap mereka. Menunggu. Lepaskan kami. Bisik Wulan tiba-tiba, berdiri lemas. Lepaskan semua yang kalian ikat di sini. Tambah Naya. Rian menjerit di tengah doa. Ambil rasa takut kami. Tapi jangan ambil jiwa kami. Seketika cahaya seperti petir menyambar ruangan. Suara air mendidih. Jeritan membahana. Sosok perempuan itu tersenyum. Dan perlahan menguap dalam kabut asin. Air surut dalam satu tarikan. Bau amis hilang. Suara ombak mereda. Ruang ritual itu kini kering. Dan hanya menyisakan keheningan. Malam terakhir terasa seperti ujung napas dari villa yang telah menunjukkan wajah aslinya. Suasana tak lagi sekadar menakutkan. Ia berubah menjadi rasa pasrah yang menjerat. Setelah ritual di ruang bawah tanah, mereka berpikir semuanya akan selesai. Tapi tidak. Tidak selama. Satu lagi, belum diambil. Hanya Rian dan Naya yang kini tersisa. Fajar dan Wulan telah hilang. Dimas dan Adi ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dan sekarang, keheningan villa justru terasa seperti janji yang belum ditagih. Rian dan Naya duduk di tengah ruang tamu yang basah. Di dinding, coretan-coretan simbol Wulan saat kerasukan masih terlihat, meski sebagian telah kabur disapu air dan debu. Naya menggambar ulang beberapa simbol dengan arang dari kayu terbakar. Tangannya gemetar, tapi matanya fokus. Wulan menggambar ini saat dia kesurupan, katanya ini pintu, untuk menutup semuanya. Kita harus coba, ucap Rian. Mereka letakkan pecahan cermin, sisa rambut dari altar, dan air laut dari mangkuk tanah liat sebagai syarat pemanggilan dan pemutusan. Di tengah ruangan, Rian duduk bersila dan mulai membaca doa. Naya menggenggam liontin yang ditemukan di bawah tempat tidur Wulan, bergetar tapi tidak menangis. Namun simbol tak menyala.
Tak ada tanda reaksi. Hanya dingin. Lalu, lantai bergetar. Dari lantai ruang tengah yang retak, air mulai merembes kembali. Tapi bukan seperti sebelumnya. Kini warnanya merah gelap. Seperti darah. Lantai berubah menjadi genangan merah yang mengilap. Perlahan naik membasahi lutut mereka. Suara tawa kecil terdengar. Diikuti tangisan bayi. Dan kemudian, jeritan perempuan. Air bergelombang. Dan dari dalamnya, sosok wanita muncul. Matanya bolong. Kulitnya membusuk. Rambutnya menutupi setengah wajah. Tapi mulutnya lebar, menjuntai, dan penuh gigi tajam. Satu lagi. Jeritnya. Satu lagi. Lalu air merah itu meledak ke atas. Dan dari sisi lain ruangan, Fajar muncul. Tubuhnya ditarik dari balik dinding oleh tangan-tangan kurus pucat. "No!" teriak Rian dan Naya bersamaan. Tapi mereka hanya bisa menyaksikan Fajar diseret ke dalam genangan darah. Tubuhnya terhisap pelan seperti ke dalam lumpur neraka. Teriakan Fajar hanya berlangsung 2 detik. Setelah itu, hening. Rian kini tahu, mereka tak bisa kabur, tapi bisa menutup semuanya. Ia menyeret tubuhnya yang gemetar ke gudang belakang, tempat pertama kali mereka menyimpan alat-alat. Di sana, tersembunyi sepotong altar tua yang berbeda dari yang di ruang bawah tanah. Altar ini lebih kecil, tetapi lebih tua, terukir dengan simbol laut dan bulan. Ada lilin mati di sekitarnya, dan jejak darah beku di sisinya. Rian menyiramkan minyak dari sisa jeriken, lalu membakar altar itu. Ia membaca ayat suci sekuat yang ia bisa. Api menyala cepat, menjilat langit-langit kayu. Suara-suara mulai menjerit dari dalam dinding. Lantai bergetar, dinding memekik, cermin pecah sendiri. Dan dari arah sumur belakang, asap hitam mengepul naik ke langit. Naya menutup telinga, menangis, sampai akhirnya segalanya hening. Tak ada lagi suara. Villa itu diam. Untuk pertama kalinya, diam. Keesokan paginya, matahari bersinar tipis di atas pantai. Beberapa warga yang penasaran, setelah semalaman melihat kilatan api dan mendengar suara-suara aneh, datang bersama aparat desa. Mereka temukan villa itu kosong. Pintu terbuka. Bau hangus masih tercium. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya air laut yang menjilat kaki tangga. Dan kamera GoPro yang tergeletak di pasir. Beberapa hari kemudian, berita muncul di televisi lokal. 4 mahasiswa ditemukan tewas secara misterius di sebuah villa tua dekat pantai selatan. 2 lainnya, termasuk ketua rombongan, hilang tanpa jejak. Polisi masih menyelidiki kemungkinan penyebab kebakaran sebagian rumah dan dugaan ritual gaib. Warga sekitar memilih diam. Beberapa menutup warung. Beberapa memilih pindah. Villa itu kini diberi garis polisi, namun tetap berdiri. Sepi. Kamera GoPro yang ditemukan di lokasi menjadi satu-satunya bukti visual. Isinya kacau, rekaman blur, suara tawa, gemuruh air. Tapi di akhir file, rekaman berdurasi 13 detik. Tampak Rian berdiri sendiri di tepi pantai, mengenakan baju sobek dan berdarah. Ia menatap ke arah laut. Di belakangnya, perlahan, bayangan perempuan muncul. Tidak menakutkan. Hanya berdiri, diam. 1 langkah lebih dekat. Lalu layar gelap. Kisah penuh kengerian telah sampai pada akhirnya. Tapi villa itu tetap berdiri. Menunggu pintu dibuka kembali. Menunggu tamu berikutnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.